Nabi alaihissalam juga pernah bersabda, tidaklah seseorang itu menjadi wali, menjadi penguasa yang memimpin 10 orang saja atau lebih dari 10 orang, kecuali nanti di hari kiamat dia dalam keadaan terbelenggu, tangannya ke lehernya, terbelenggu gini. Keadilannya lah yang bisa melepaskan belenggu itu, atau kejahatannya yang akan mengeratkan belenggu itu. Iki rano sing dari pemerintah ya, dari RT Wirana ya. Mas Narto dari RT, ya. Supri dari RT Bri, ya. Ono sing dari lurah, pas rano ya. Tirana sing kesinggung ya. Nah, pas ono Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, ya munggah rungokke ya. Ya enggak apa-apa, jadi penguasanya enggak apa-apa, yang penting adil. Dan sekiranya memang kalau enggak ada yang lain nanti malah berbahaya dipegang orang lain. Dan kita itu mampu, ya kita boleh maju. Gus Dur ya tadi presiden enggak apa-apa, ya baik. Dah, kepala sekolah, aku biar dan pegawai negeri khawatir tidak ada kepala sekolah, karena aku membayangkan kalau menjadi kepala sekolah itu ya tidak bisa adil, karena paling tidak dari segi kejujuran keuangan itu akan sulit adil. Ini belum bicara korupsi loh, bicara adil dulu loh. Nah, korupsi itu nanti kan kejahatan lagi. Yang di atasnya lagi. Ya, korupsi itu sistemik. Ya, jadi diam saja dapat bagian. Oke, ayo iya. Janjane ngono kuwi dadi sulitnya di sini. Meskipun tetap bisa, tapi ya sulit banget untuk tidak. Kekuasaan di Indonesia itu hanya kalau tidak korupsi itu sulit banget. Karena diam saja sudah dapat bagian dari hasil korupsi itu. Kalau nekat anti korupsi ya dimusuhi banyak orang. Ada. Jangankan kok diem, kalau wong aktif bagaimana caranya agar bisa korupsi kok. Ada. Nah, sebelum menjadi penguasa seandainya kita itu tidak jago DPR atau yang lain. Menerima suap, nah besok kan kalau pilpres atau pilek gitu. Menerima suap itu hukumnya ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Nah, sholat terus takon lagu gini nyuap alhai. Bukan nyuap itu, lagi nyogok. Aku ya sok nyogok ya. Ngasih uang supaya misalnya saya calon DPR, saya bagi-bagi uang masing-masing orang 50.000 supaya nyoblos saya, itu namanya suap. Ya memang tidak ngomong sih nyoblos siapa saya boleh, tapi saya niatnya sodakoh, enggak bisa. Kalau sodakoh enggak kemarin-kemarin atau besok-besok setelah selesai pilihan, atau sodakoh di tempat lain kepada orang yang tidak punya hak suara, itu baru sodakoh. Sodakoh kepada orang yang punya hak suara dan menjelang pemilihan. Itu suap itu. Jadi suap itu tidak harus kamu tak kasih 50.000, kamu harus nyoblos saya. Tidak harus begitu. Mengkondisikan untuk nyoblos saya. Itu sudah suap itu. Itu dosa. Kalau di spanduk-spanduknya dulu, kalau juga tokoh politik nasional bilang, kalau disuap, diterima uangnya, tapi jangan coblos orangnya. Salah itu. Diterima suapnya, kemudian tidak nyoblos. Suapnya kan haram toh. Menerima suap itu sudah haram. Duit suapnya itu kalau dimakan nanti bisa jadi penyakit kanker, bisa jadi apa-apa. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Jadi salah itu, anjuran seperti itu tidak mempertimbangkan ilmu agama. Terima duitnya, jangan coblos orangnya.
Ya tetap menerima duitnya itu kan tetap tersuap. Duitnya itu juga haram. Duitnya itu berapa sih? Gitu. Nanti malah merusak harta kita yang halal, yang lain nanti. Menerima 100.000 atau 50.000, 100.000, kita di rumah punya 100 juta, mah dicampur itu malah yang 100 juta dimakan oleh yang 100.000, habis semua nanti. Betul, kalau dimakan itu haram dan seterusnya. Jadi jangan terima suap, apapun alasannya. Dan nanti penjelasannya kenapa suap itu diharamkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah tentu panjang. Karena semua larangan agama itu kalau dilanggar pasti merugikan di dunia dan merugikan di akhirat. Nah, pilihan lurah, suap, jangan mau. Saiki mah rebutan suap sih, sapa sing gelem nyuap ya. Ngono ta. Nah, nek mendoakan boleh, cuma mendoakan loh. Ning kudune iki ora ning wilayahe kono kok ya. Soale Pak Wan buka jasa konsultan untuk calon DPR. Nyalon neng Magelang kono ada apa neng endi ya Pak Wan. Tak dongake neng bayar, dongaku larang ora apa-apa malah. Itu tidak suap itu. Nah. Ini nek memberi uang dengan tujuan agar langsung atau tidak langsung orang yang diberi itu memilih dirinya, memilih orang yang memberi. Itu suap. Betul. Jangan mau, jangan menerima uang duit kecil terus apa kuwi jenenge akibatnya bisa parah nanti ya. Udah jangan terima uang kayak gitu. Ini pun bacot nompo ya Pak pas pilihan lurah. Nompo piro? 50.000 alamu 50.000 guang ning kali ngono to. Kayak wong sing kira-kira urung takwa. Sing sok salah cok ora kayak edit ngono ora apa-apa. Nek wong gene salah tok kayak edit ngono iku mah dadi ra salat kok. Gene ngaji kayak edit ngono kuwi. Jane gampang rusak kiai gitu. Kayak edit haram ngono, story ngono. Iso ilang kiai ini. Naudzubillah min dzalik. Ning masalah iki kiai iki ngerti edit sing haram kuwi ngono lho dadine. Lho kok iki kok geni iki. Aguangan ngono. Kayak margi. Soalnya duwe ilmu menjinakkan api. Jadi kelingan dongenge apa Allah yarham Kiai Abdul Muhid tentang Mbah Buyut tentang Mbah Kiai Khalil ya. Kalau diberi suguhan haram itu kalau dimakan langsung muntah. Awalnya gitu, langsung muntah. Lama-lama setelah menjelang wafat itu sebelum dimakan sudah ini haram. Pernah dicoba oleh santrinya atau orang gitu. Kasih suguhan ayam atau mentok gitu ya lupa. Jadi ayamnya atau mentoknya itu cuma dicekik. Cekik kan berarti kan menjadi tidak sah itu. Tidak disembelih. Itu kan berarti hukumnya haram lah itu. Terus dipotong, dimasak, disuguhkan. Itu, sebelum melihat yang muntah itu, sebelum makan melihat aja udah muntah. Ini haram. Saya muntah kok. Kira-kira suka ke margi ini. Ajib. Nah, kita itu mohon kepada Allah untuk terhindar dari rezeki yang haram. Makanya Allah makfini atau Allah makfina dihalalika an haramik waghnina atau waghnini bifadlika man siwak kan lah dengan ini berjuman kan lah. Supaya begitu. Karena makanan haram itu berbahaya. Tapi kita juga dalam bekerja juga tidak usah terlalu ketakutan sehingga merepot sendiri. Kan yang sudah jelas tuh, yang haram dan yang halal itu kan jelas. Tidak usah dirumit-rumitkan. Betul.
Termasuk misalnya MUI itu bikin fatwa tentang apa ya? Apa jenenge? Memakai lemak babi dalam proses apa nanti terus dipisahkan lagi. Burak ya barang sing serah ketok ta kowe iki. Ujane ya ora apa-apa ta ngono iku. Kaya mbiyen sapa kan? Bumbu masak barangnya lho. Nek zatnya itu sudah enggak kelihatan. Wong kuwi wis menjadi rumus kimia ta kowe. Sing nek cetha dicampur ndase babi, melet kae lah gek to. Lagi kan mung unsur kimianya ya itu sudah lebih-lebihan. Tapi karena diumumkan MUI jadi kita ya jadi tidak boleh mengkonsumsi itu karena jadi tahu toh. Jadi orang sah perlu ngerti. Mana dagelane Gus Dur kamu dagelan loh, entah terjadi entah enggak. Di luar negeri makan roti sama temennya sama siapa? Alwi Shihab apa ya? Makan roti, ya. Dagingnya itu daging babi, ya. Enggak tahu lah. Makan sama Alwi Shihab, Gus itu pakai daging babi loh. Jawabnya Gus Dur, kamu tuh malah ngasih tahu, kalau nggak ngasih tahu kan saya nggak tahu. Gara-gara kamu kasih tahu jadi nggak enak ini. Tapi nggak diteruskan kok terus diteruskan. Oh iya tuh babi tuh, wah haram wah kamu jadi nggak enak. Terus aja ya. Karena ada juga itu yang gitu itu. Ini dagelan. Konon waktu saya kecil itu. Wah itu sih Mbah Hanu itu dikasih tahu. Itu saren. Saren saya kisah nggak tahu dah. Saren itu darah yang dikeringkan terus digoreng itu loh. Oh iya kebangetan ya. Soalnya dene cetile wong jaman biyen ya. Lah wong getih kok dilumpukke terus dikeringkan apa piye terus dikethoki terus digoreng. Itu yang Anda makan tuh saren tuh. Iya toh. Enggak tahu terus aja katanya ambil lagi ya. Haram ya terus iki malah menghina. Aduh. Nah itu kita harus ingat bahwa seburuk-buruk makanan haram yang ditinjau dari zatnya itu tidak lebih berbahaya daripada makanan haram yang diharamkan karena cara memperolehnya. Daging babi haram. Nek kikile ayo haram termasuk kuwi ya ta. Ndase ayo kuwi termasuk ndase kuwi. Mboten enten ya ndase ning Quran. Ndasmu ning Quran ra ono. Berarti ya oleh dipangan no piye. Nek cara ki sapa kae Jawa Timur kae. Nah, itu kan zatnya itu. Ayam itu zatnya halal, tapi kalau hasil curian itu kan jadi haram. Prosesnya memperoleh ayam itu kan haram. Nah, proses keharaman yang disebabkan oleh proses memperolehnya itu lebih berbahaya daripada benda yang zatnya itu memang haram. Jadi misalnya makan daging babi sangat berbahaya loh, sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita dunia akhirat. Tapi lebih berbahaya lagi makan ayam hasil curian. Gitu loh. Jangan salah paham. Itu koruptor-koruptor itu tukang nguntet, tukang maling itu. Makan babi yuk. Jijik, haram, najis mughaladhah. Mendengar kata babi aja mungkin sudah muntah-muntah. Tapi korupsi aja. Kalau saya makan ayam. Tapi duitnya dari hasil korupsi. Loh ya itu lebih parah daripada makan babi itu. Meskipun makan babi saja sudah parahnya minta ampun. Dan jangan diberi ampun. Kalau minta, suruh ambil sendiri si ampun itu. Ya, jadi jangan salah paham. Tapi juga tidak boleh kita terus, wah ini haram enggak? Sedikit-sedikit tanya Pak Kiai, tanya kalau saya perempuan dengan cara begini-begini haram tidak? Takok, wah ngono ya jelei kan itu. Kan jadi kita itu tahu ini haram, ini halal kan jelas toh. Yang wajar-wajar saja, betul. Kita dilarang untuk terlalu jerok-jerok kayak apa? Jerok-jerok kayak apa? Mendalam-dalamkan. Jerok-jerok kayak bahasa Indonesia iki ora iso nerjemahke bahasa Jawa kadang-kadang. Terlalu teliti. Itu enggak boleh. Pancen bahasa iki kadang-kadang enggak bisa diterjemahkan.
Bahasane Jawa margi kunduran truk ngono. Piye bahasa Indonesia ya? Wah, sikilmu melentong apa ki? Wah, wingi kunduran truk ya. Lah piye ki? Terbelakangi truk ngono ya ora iso ta. Bahasa kaitannya dengan budaya sih. Jadi seperti itu. Jadi memang di sini itu kan selalu tegas. Kita hati-hati mencari rezeki. Hati-hati ini ya rasah banget. Jangan terlalu teliti, itu malah salah. Hati-hati pokoknya yang wajar-wajar saja hati-hati. Sing cetha harame ditinggalkan. Dah. Kemudian apa? Sebagian kita sedekahkan, kemudian banyak membaca sholawat Nabi, kemudian ngaji rutin, apa gue itu? Di kafe persoalan itu jadi seperti itu. Kemarin pertemuan ngalim ulama barang. Apa ulama-ulama isih ora wibawa. Lah ya daharane digatekke nek cara Kiai Jawa. Oleh dahar ora hati-hati kok. Misalnya gitu. Ndonga ora mandi. Oleh dahar ki piye? Hati-hati apa ora? Sopo kan? Syekh Abdul Qadir Jilani ya sing. Wahai Syekh, saya itu kok berdoa terus enggak pernah dikabulkan. Coba perhatikan kamu makanan yang kamu makan tuh hati-hati enggak? Kalau enggak hati-hati ya memang jangan tanya kalau tidak dikabulkan. Meskipun pada hakikatnya semua doa itu dikabulkan karena itu ada kalanya cash and carry, gitu. Minta A diberi A, minta A diberi A tapi jangka waktunya agak lama. Kalau diganti B, minta A diganti B. Atau apa meneh? 4 macam tuh ya, dilihat dengan buku apa jenenge? Udah kayak kampung, tak tulis tuh. Karena untuk kepentingan dunia itu berdoa dengan cara apa saja dikabulkan oleh Allah. Dengan agama apa saja. Sekali lagi saya tegaskan, dengan cara apa saja dan dengan agama apa saja, kalau minta urusan dunia itu dikabulkan Allah. Malah mungkin saya ngawur, saya dilulu karo Allah. Gitu. Tapi kalau untuk akhirat ya lain lagi. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Dengan 100 rahmat itu satu rahmat diberikan Allah pada seluruh makhluknya waktu di alam dunia. Dan itu sudah cukup untuk memenuhi semua permintaan entah orang Islam, entah orang kafir, wah semua. Setan demit wis kabeh dituruti. Yang 99 rahmat Allah itu disediakan Allah nanti untuk orang iman, orang Islam di hari kiamat, di akhirat. Ana so, mula nganggo agama apa wae iki nek urusane cuma dunia aja bisa dikabulkan Allah. Tapi kalau untuk akhirat ya hanya orang Islam. Wong Islame ra mandi-mandi mah kalah karo wong kafir. Ya. Islame ra tenanan ya ta. Gek kafire mah tenanan. Serius lek kafir iki ngono lho. Mau iki mbok ya serius to. Arep kafir apa Islam iki mbok sing serius ngono lho. Kafir serius itu lebih sukses urusan dunia daripada Islam tidak serius. Ya. Nek ngono tak kafir wae. Lah sing tak golek mung donya iki yo nek gampangnya malah kafir ku. Kafir iki gampang to, serasa salat, rasa apa-apa. Nyambut gawe sing sregep, ndonga, sembuh. Nang gunung Serandil apa nang ngendi, apa seneng ngendi nang gua ngendi wis. Mah gampang. Sesuk nek mati ya rasake, kan ngono ta? Nek ketane sing menyangi iki nek mateni wong ya ketene ora nang Tegal to. Sing paling Tegal iki mung Mas Mariono yang mateni pitik. Ah bendina belah pitik ya. Nek mateni wong ya keteke ora Tegal. Umpama mbiyen Tegal saiki wis ora Tegal. Mateni sesama orang Islam lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah iki babe wis tentang kekuasaan sih ya, kok isih mateni wong Islam. Jadi seperti itu. Wawaroda annal waliya. Padahal kalau sekarang kita perhatikan itu, orang yang pengen jadi penguasa itu hampir-hampir semuanya menggunakan segala macam cara, menghalalkan segala cara. Yang haram saja dilakukan. Karena kalau untuk sekarang ini sebenarnya orang Indonesia loh, yang paling stres itu politisi. Nah, banyak tamu di sini yang paling stres itu ya politisi, orang yang bergerak di dunia politik. Politiknya tingkat RT berpolitik ya. Nek tingkat RT berpolitik malah mungkin murni perjuangan karena ya ora ana apa-apane ta. Wah, tak mirip masjidnya kurang ajar ya sing diundang ceramah mau Islam garis keras terus. Piye carane diruntuhkan. Malah kuwi malah idealis ta kuwi. Idealis. Ora ana apa-apane kuwi. Arep korupsi ya paling 100.000 200.000 kesuwen kuwi ya ta. Jadi nek wis tingkat kabupaten iki wis rada ana mes-mese. Korupsi iki wis rada ana. Rada gede. Tingkat kelurahan ya cok ana cok ora, tingkat kecamatan cok ana cok ora. Tingkat provinsi ya gede jan. Ngono ki cok nek pengen dadi sing kira-kira resiko korupsine gede sisan ngono lho. Presiden wah resikonya gede banget. Ada resiko dan tidak terkena resiko itu kan hebat. Ya, hebat itu gubernur, menteri ini belas lah korupsi. Hebat itu. Ya. Ya. Ning ya dadi hebat ki angel kadang-kadang wong iki arep hebat ning anak bojone ngejak ra hebat kuwi lho. Kadang-kadang ngono kuwi ta, ngejak ra hebat. Kebanyakan pejabat itu korupsi itu ya karena pasangan hidupnya, bisa istri, bisa suami atau anak-anaknya. Anak-anaknya ya kok njaluk tukoke tuwet-tuwet terus ya dadine ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wawarada annal waliya yuqafu ala jisri jahannam wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.